Final Coppa Italia melawan Lazio menjadi kesempatan penting bagi beberapa pemain Inter Milan untuk menutup perjalanan mereka bersama klub dengan cara terbaik. Menurut laporan Corriere dello Sport, para pemain yang terlibat sadar bahwa masa kebersamaan mereka dengan Nerazzurri sudah mendekati akhir. Karena itu, mereka ingin menutupnya dengan mengangkat trofi. Beberapa nama senior seperti Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, dan Henrik Mkhitaryan disebut akan segera berpisah dengan Inter karena faktor usia. Meski begitu, untuk De Vrij masih ada tawaran kontrak di atas meja dan pembicaraan dengan pihak perwakilannya akan dilanjutkan dalam beberapa pekan ke depan. Selain para pemain senior tersebut, Davide Fratesi juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi pergi. Meski kontraknya belum habis, gelandang asal Italia itu merasa bisa saja mengakhiri fase kariernya bersama Inter pada musim ini. Ia berharap pada bursa transfer musim panas nanti bisa menemukan klub yang memberinya kesempatan bermain lebih konsisten dibanding saat ditangani Simone Inzaghi maupun Christian Kivu. Nama Mkhitaryan juga menjadi perhatian karena gelandang asal Armenia itu bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan pensiun dari sepak bola profesional. Secara umum, manajemen Inter memiliki target untuk meremajakan skuad. Namun tugas tersebut tidak akan mudah karena klub harus mencari pemain pengganti yang sepadan, sementara ruang gerak di bursa transfer tidak terlalu besar, kecuali dari penghematan gaji pemain yang pergi. Meski isu perpisahan mulai muncul, fokus utama saat ini tetap pada final Coppa Italia. Kivu tahu dirinya masih bisa mengandalkan pengalaman para pemain senior tersebut jika dibutuhkan dalam laga penting melawan Lazio. Pada laga Napoli melawan Bologna tadi malam, sebuah spanduk bernada sindiran sekaligus provokasi muncul di kurva A pada babak pertama pertandingan. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Bologna 3-2 berkat gol akrobatik Jonathan Rowe pada menit ke-91. Spanduk itu bertuliskan Eravamo Quattro Amici al VAR dan disertai gambar BP Marotta seperti seorang dalang yang mengendalikan benang FICC dan AIA. Logo Lega Serie A serta DAZN juga terlihat dalam ilustrasi tersebut. Aksi itu dinilai sebagai sindiran yang tidak memiliki dasar logis. Marotta memang dikenal sebagai sosok manajer papan atas, baik di sepak bola Italia maupun level internasional. Namun, anggapan bahwa dirinya mengendalikan sepak bola Italia terutama terkait VAR dianggap tidak realistis. Sindiran tersebut juga dikaitkan dengan musim ini ketika Inter berada di puncak klasemen dengan keunggulan 15 poin atas Napoli yang berada di posisi kedua. Selain itu, Inter juga memiliki selisih 31 gol lebih banyak dibanding Napoli yang kini berstatus mantan juara bertahan. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun keputusan VAR musim ini yang secara jelas menguntungkan Inter. Satu-satunya kontroversi wasit yang menimpa Nerazzurri adalah kartu merah Pierre-Kalulu saat melawan Juventus dalam insiden yang melibatkan Alessandro Bastoni. Namun pada kejadian itu, VAR memang tidak bisa campur tangan sesuai protokol. Jika melihat musim lalu, justru ada beberapa keputusan yang merugikan Inter dan menjadi tanggung jawab petugas VAR. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut ikut membantu Napoli meraih Scudetto hanya dengan selisih 1 poin. Karena itu, spanduk yang dibentangkan pada menit ke-20 laga Napoli kontra Bologna dianggap hanya sebagai candaan yang salah sasaran. Sebab jika tuduhan itu benar, maka Marotta justru dianggap membantu Napoli merebut gelar juara di depan timnya sendiri. Kabar mengembirakan datang dari Appiano Gentile pagi ini setelah kekhawatiran besar muncul sehari sebelumnya terkait kondisi Marcus Thuram. Meski masih terlalu dini untuk benar-benar lega, perkembangan terbaru dinilai cukup menenangkan bagi Inter Milan. Pada latihan kemarin, Thuram terpaksa menghentikan sesi latihan karena mengalami masalah otot. Awalnya kondisi tersebut dinilai sebagai kelelahan otot, namun kemudian lebih mengarah pada kontraktur. Situasi itu sempat menimbulkan pesimisme dan membuat semua pihak menunggu hasil pemeriksaan hari ini untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Namun menurut laporan Sky, pagi ini Thuram terlihat berlatih bersama rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan terakhir jelang final Coppa Italia. Masih perlu dipastikan jenis latihan yang dijalani sang penyerang, apakah mengikuti seluruh program bersama tim atau menjalani sesi campuran dengan sebagian latihan khusus secara terpisah. Meski begitu, kehadirannya di lapangan sudah menjadi sinyal positif setelah alarm cedera kemarin. Dengan kondisi terbaru ini, peluang Thuram untuk tersedia saat Inter menghadapi Lazio di final Coppa Italia kini bukan hal yang mustahil.
never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Enzo Raiola mengungkap informasi menarik soal dunia transfer sepak bola Italia saat tampil di program Falsissimo milik Fabrizio Corona. Dalam pembahasannya, ia menyoroti besarnya pengaruh agen dan perantara transfer, khususnya sosok Paulo Busardo. Menurut Raiola, Busardo saat ini adalah orang yang paling banyak menghasilkan uang dari jasa perantara transfer di Italia. Meski jarang muncul di media dan hampir tidak dikenal publik luas, ia disebut sangat aktif di balik layar dalam banyak negosiasi penting. Raiola menjelaskan bahwa Busardo terlibat dalam berbagai transaksi dengan beberapa klub besar maupun menengah Italia, seperti Torino, Verona, Roma, dan AC Milan. Ia lalu memberi contoh transfer yang berkaitan dengan Inter Milan. Raiola menyebut Inter telah merekrut Muharemovic dari Sassuolo, dan dalam proses transfer tersebut, Busardo ikut terlibat. Selain itu, Busardo juga disebut berperan dalam kepindahan Bremer ke Juventus, serta transfer Buongiorno ke Napoli. Untuk kasus Buongiorno, Raiola menjelaskan bahwa keterlibatan Busardo berkaitan dengan status pemain tersebut yang berasal dari Torino. Di akhir pernyataannya, Raiola mengatakan bahwa Presiden Torino Urbano Cairo memiliki kewajiban membayar Busardo puluhan juta euro sebagai komisi atau biaya jasa perantara transfer. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Petualangan Benjamin Pavard bersama Olympique Marseille diperkirakan akan berakhir hanya setelah 1 musim. Masa peminjamannya di klub Prancis itu dinilai tidak terlalu berkesan sejak bergabung pada hari terakhir bursa transfer dari Inter Milan. Saat melepas Pavard, Inter diketahui memilih Manuel Akanji dari Manchester City sebagai penggantinya. Menurut laporan pakar transfer Sky Sport Gianluca Di Marzio, baik asal Prancis tersebut telah memutuskan untuk berpisah dengan Marseille karena ingin kembali mengenakan seragam Nerazzurri. Pavard disebut ingin membuktikan kualitasnya lagi bersama Inter, termasuk di hadapan pelatih Christian Cifu. Cifu sendiri hanya sempat melatih Pavard selama beberapa bulan sebelum sang pemain meninggalkan klub pada 1 September, beberapa hari setelah tampil sebagai starter pada laga pembuka liga melawan Torino. Untuk saat ini, Pavard masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2028. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Christian Vieri memberikan pandangannya jelang final Coppa Italia yang akan mempertemukan Inter Milan dan Lazio besok di Stadion Olimpico Roma. Berbicara saat berada di kereta yang membawa trofi Coppa Italia dari Milan ke Roma, mantan striker kedua klub itu mengaku lebih dekat dengan Inter. "Saya lebih interista, itu wajar," ujar Vieri kepada Radio TV Serie A. Vieri menjelaskan bahwa dirinya hanya 1 musim bermain untuk Lazio, namun berhasil memenangkan trofi Eropa pertama klub tersebut, yaitu Piala Winners. Sementara bersama Inter, ia pernah meraih gelar Coppa Italia. Menurut pria yang akrab disapa Bobo itu, pertandingan final besok akan menjadi laga yang spektakuler dengan stadion yang dipastikan penuh penonton. Ia juga menilai final Coppa Italia kini telah berkembang menjadi acara besar, berbeda dibanding masa lalu. Menurutnya kini atmosfer dan tensi menjelang laga final sangat terasa. Vieri meyakini pertandingan kali ini akan berbeda dibanding pertemuan di Liga. Ia menilai Lazio akan tampil habis-habisan karena memiliki motivasi besar untuk merebut trofi setelah menjalani musim yang disebutnya cukup khusus. Karena itu, Vieri memprediksi final antara Inter dan Lazio akan berlangsung sengit dan sangat berat bagi kedua tim.